Ayah bunda, apakah kalian pernah mendengar istilah speech delay atau yang lebih dikenal dengan keterlambatan bicara pada anak? Tapi, jangan gunakan video ini untuk mendiagnosis anakmu atau anak-anak di sekitarmu ya. Segeralah konsultasi pada pihak profesional seperti psikolog atau dokter spesialis anak untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut. Speech delay adalah kondisi di mana seorang anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan kemampuan bicara dan komunikasi pada perkembangan usianya. Diketahui berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Terapi Wicara Indonesia atau IKTWI pada 20 Mei 2022, terdapat sekitar 20% dari jumlah anak Indonesia yang mengalami keterlambatan bicara. Menurut Lang 1999, penelitian di Amerika Serikat melaporkan jumlah keterlambatan bicara dan bahasa anak umur 4,5 tahun antara 5% sampai 8%, dan keterlambatan melaporkan prevalensi antara 2,3% sampai 19%. Apakah ayah dan bunda tahu hal apa saja yang menyebabkan anak mengalami speech delay? 1. Multilingual. Lingkungan keluarga yang berkomunikasi secara multibahasa atau multilingual menjadi faktor non-medis yang menyebabkan anak mengalami speech delay. 2. Tidak adanya model yang baik untuk ditiru. Anak yang tidak memiliki bonding atau keterikatan yang baik dengan orang tua menyebabkan anak tidak memiliki model untuk ditiru sehingga anak mengalami gangguan perkembangan bahasa. 3. Kurangnya motivasi untuk berbicara. Orang tua yang masih sering menggunakan bahasa bayi ketika berkomunikasi dengan anaknya juga dapat menjadi faktor penunjang keterlambatan berbahasa. Anak menjadi kurang memiliki motivasi untuk belajar bahasa sesuai dengan tahapan perkembangannya. Bicara merupakan proses yang terus-menerus yang dilalui oleh anak, sehingga apabila ia mengalami hambatan, maka proses belajarnya akan sedikit melambat. 4. Kurangnya kesempatan untuk berbicara. Anak yang terbiasa untuk diam atau tidak memiliki kesempatan untuk berbicara akan lebih besar berpotensi mengalami speech delay karena kemampuan bicara yang dia miliki tidak dilatih dan diasah karena tidak terdapat kesempatan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Gejala-gejala speech delay pada anak. Gejala speech delay dapat bervariasi dari satu anak ke anak lainnya, tergantung pada tingkat keparahan keterlambatan. Early Support for Children, Young People, and Family pada tahun 2011 menjelaskan beberapa gejala umum yang dapat menjadi tanda-tanda speech delay pada anak, meliputi 1. Terlambat dalam memulai berbicara. 2. Keterbatasan dalam kosakata. 3. Kesulitan dalam memahami dan mengikuti instruksi sederhana. 4. Pengucapan yang buruk. 5. Kesulitan dalam berkomunikasi. 6. Isolasi sosial. 7. Ketidaknyamanan atau frustasi. 8. Berbicara secara terbata-bata. Penting untuk diingat ya ayah dan bunda bahwa setiap anak berkembang dengan cara yang berbeda dan beberapa keterlambatan dalam perkembangan bicara bisa dibilang normal dalam tahap tertentu. Jadi, janganlah konsep diagnos ya. Berikut ini beberapa dampak yang mungkin terjadi pada anak jika anak mengalami gangguan speech delay. 1. Anak yang mengalami speech delay mungkin menghadapi kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan teman sebayanya. Kesulitan berkomunikasi dapat menghambat kemampuan anak untuk bermain dan berinteraksi dengan orang lain. 2. Kemampuan berbicara yang terlambat dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam memahami dan menguasai keterampilan membaca, menulis, dan berhitung, yang merupakan keterampilan dasar dalam proses belajar mengajar di sekolah. 3. Anak-anak yang kesulitan berbicara mungkin mengalami frustasi dan kesulitan mengekspresikan diri yang dapat berkontribusi pada masalah perilaku dan emosional. 4. Kesulitan berbicara dapat mempengaruhi kemandirian dan kepercayaan diri anak. Mereka mungkin akan merasa kurang percaya diri dalam berkomunikasi atau menghindari situasi sosial karena ketidaknyamanan mereka dengan kemampuan berbicara mereka. Jadi, setelah mengetahui dampak-dampak ini, mari kita cegah speech delay pada anak ya ayah dan bunda. Jadi, bagaimana sih cara penanganan speech delay? Berikut penjelasannya.
Penanganan speech delay dapat melibatkan berbagai strategi dan intervensi untuk membantu anak mengatasi keterlambatan dalam perkembangan bicara. Pendekatan terbaik akan bervariasi tergantung pada tingkat keparahan speech delay dan penyebabnya. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu ayah dan bunda dalam penanganan speech delay. 1. Konsultasi dengan spesialis. Pertama-tama, konsultasikan masalah speech delay anak Anda dengan dokter atau spesialis anak. Mereka dapat melakukan evaluasi untuk menilai penyebab keterlambatan dan memberikan pedoman lebih lanjut. 2. Terapi bicara atau logopedis. Terapi bicara atau logopedis adalah profesional yang ahli dalam membantu anak mengembangkan kemampuan berbicara dan komunikasi mereka. Mereka akan merancang program terapi yang sesuai dengan kebutuhan anak, seperti latihan pengucapan, perluasan kosakata, dan meningkatkan keterampilan komunikasi. 3. Intervensi awal. Semakin cepat intervensi dimulai, semakin baik peluang anak untuk mengatasi speech delay. Jika speech delay terdeteksi pada usia yang sangat dini, intervensi bisa dimulai bahkan sebelum anak berusia 3 tahun. 4. Mendukung perkembangan bicara di rumah. Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan bicara anak. Beberapa cara untuk mendukung perkembangan bicara anak di rumah meliputi 1. Membacakan buku bersama anak dan berbicara tentang gambar-gambar di dalamnya. 2. Berbicara dengan anak dalam bahasa yang sederhana dan jelas. 3. Memberikan banyak kesempatan untuk berbicara dan berinteraksi dengan anak. 4. Menyanyikan lagu-lagu anak dan berbicara tentang aktivitas sehari-hari. 5. Penggunaan alat bantu. Beberapa anak mungkin memerlukan alat bantu komunikasi seperti tablet atau perangkat lunak khusus untuk membantu mereka berkomunikasi. 6. Program pendidikan khusus. Untuk anak yang memiliki keterlambatan bicara yang signifikan, mungkin diperlukan program pendidikan khusus di sekolah. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus anak dalam mengembangkan kemampuan bicara dan komunikasi mereka. 7. Konseling. Keterlambatan bicara bisa menyebabkan stres bagi anak dan orang tua. Konseling dapat membantu anak mengatasi perasaan mereka, sementara konseling bagi orang tua dapat memberikan dukungan dan panduan tentang cara mendukung anak dengan speech delay. 8. Evaluasi secara teratur. Penting untuk mengikuti perkembangan anak secara teratur dengan spesialis dan terapis bicara. Anak mungkin memerlukan penyesuaian dalam program terapi mereka seiring dengan berjalannya waktu. Ingatlah ayah dan bunda bahwa setiap anak unik dan penanganan speech delay harus disesuaikan dengan kebutuhan individu anak. Selalu bicara dengan dokter atau spesialis anak untuk mengetahui informasi lebih lanjut.